Hai teman-teman, kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tema persamaan garis lurus. Tujuan belajar kita kali ini, yang pertama, nanti kita akan memahami pengertian persamaan garis lurus, menyebutkan jenis-jenis persamaan garis lurus, dan kita akan mencoba menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Nah, tapi sebelumnya kita perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, Andi sedang bersepeda di sekitar alun-alun utara dan mengayuh dengan kecepatan stabil atau tetap. Ya. Nah, setiap 10 detik Andi akan menempuh jarak 20 meter. Nah, berapakah jarak yang ditempuh Andi selama 10 menit? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan mulai dengan membuat tabel dan digambarkan dalam koordinat kartesius, sehingga membentuk sebuah persamaan garis lurus. Nah, garis ini terbentuk oleh sebuah persamaan. Nanti persamaan itu disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, semula kita akan membuat tabelnya dulu. Tabelnya ini adalah tabel jarak terhadap waktu ya. Nah, di sini untuk waktu nanti ada di sumbu X dan jarak pada sumbu Y. Kalau tadi setiap 10 detik dia menempuh waktu 20 meter, maka kita mulai ya dari 1 detik. Itu berarti jarak tempuhnya 2 meter. 2 detik 4 meter, 3 detik 6 meter, terus dan seterusnya nanti kita akan menemukan untuk 10 menit itu berapa meter. Nah, kalau dalam koordinat kartesius akan kita buat ya seperti ini, sumbu X dan sumbu Y dulu. Sumbu X untuk waktu, sumbu Y yang vertikal untuk jarak. 0 adalah pada titik pangkal pertemuan kedua sumbu. Lalu di sini ya seperti ini kita membuat angka dengan skalanya tetap ya anak-anak. Untuk yang jarak ini Bu Eva buat kelipatan 2, untuk yang waktu tetap ya kelipatan 1. Nah, kalau 1 detik maka jaraknya 2, berarti titiknya 1,2. 2 detik 4 meter dan seterusnya 3 detik 6 meter. Nah, seperti itu. Nah, titik-titik ini kalau kita hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Nanti kalau kita akan menemukan permasalahan Andi atau menyelesaikan permasalahan Andi untuk 10 menit itu ada 600 detik. Ya, berarti jarak tempuhnya 600 kali 2 meter. Jadi nanti setiap 10 menit Andi akan menempuh jarak 1200 meter. Nah, jadi fungsi atau persamaan yang menghubungkan antara waktu dan jarak tempuh Andi tadi merupakan suatu fungsi atau persamaan garis lurus. Nah, sekarang untuk pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu pemetaan. Nah, pemetaan berarti fungsi persamaan matematika dalam bidang kartesius yang membentuk sebuah garis lurus. Di sini untuk garis lurus itu berarti ada 2 variabel yang berorde atau berpangkat 1. Variabelnya siapa saja? Tentunya adalah X dan Y pada sumbunya ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, X ditambah BY sama dengan C. Yang mana untuk X dan Y disebut variabel, A dan B ini masing-masing sebagai koefisien, dan C adalah konstanta. Nah, itu untuk persamaan dan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, kita akan menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Cara yang paling sering digunakan itu biasanya kita akan menggambarkan persamaan garis lurus dengan sebelumnya kita akan membuat tabel untuk menentukan nilai X dan Y itu secara acak. Kita ambil titik-titik pada koordinat di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, tapi ternyata ada cara yang lebih ringkas ya teman-teman ya. Kita bisa
hanya mengambil 2 titik saja untuk menggambar sebuah persamaan garis lurus, yaitu kita akan ambil titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Pada pelajaran sebelumnya, pada pelajaran koordinat kartesius, kalau kita mengingat, untuk garis yang memotong sumbu X, itu pasti nilai Y-nya 0. Nah, kalau untuk garis yang memotong sumbu Y, itu untuk nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kita gunakan catatan ini atau aturan ini untuk mencoba menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Mudah ya, cuma memerlukan 2 titik saja, kita sudah bisa membuat garis lurus. Ya, kita coba dengan contoh. Gambarlah grafik dari persamaan garis X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, pertama kita akan buat tabelnya dulu. Ya, nilai X dan nilai Y di sini bergantian. Kenapa di sini X-nya 0, di sini Y-nya 0, begitu ya. Nah, ini berarti kalau X-nya yang 0, ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Kalau Y-nya yang 0, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, seperti ini. Kita cari titik potong dengan sumbu Y-nya dulu. Berarti X-nya sama dengan 0 akan kita substitusikan pada bentuk persamaan garisnya, yaitu kita masukkan dalam X tambah 2Y sama dengan 10. X-nya kita ganti dengan 0. Nah, kita peroleh seperti ini, 2Y sama dengan 10, maka Y-nya sama dengan 5. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya bernilai 5. Bagaimana untuk titik potong dengan sumbu X? Nah, ini bergantian, Y-nya kita ganti dengan 0. X ditambah 2 kali 0 sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10. Nah, ini kita masukkan dalam tabel ya. Untuk X-nya 0 berarti di sini nilainya 5. Maka koordinatnya nanti 0,5. Untuk Y-nya yang bernilai 0, maka X-nya 10. Maka koordinatnya nanti 10,0. Nah, setelah mendapatkan dua koordinat ini, kita buat grafik kartesiusnya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Nah, sekarang titik 0,5. Berarti 0-nya untuk X. Ya, terus 5 ke atas. Nah, di sini. 0,5. Lalu 10,0. Berarti X-nya 10, Y-nya 0. Nah, sudah ada dua titik merah di sini. Masing-masing koordinat 0,5 dan 10,5. Kita buat sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini disebut dengan garis X tambah 2Y sama dengan 10. Mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, itu tadi adalah cara-cara kita menggambar grafik persamaan garis lurus pada koordinat kartesius. Mari kita coba untuk latihan. Yang pertama, gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 1. Kita mulai dengan membuat sebuah tabelnya dulu. Kita cari titik potong dengan sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan dalam persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 1. Ini X-nya kita ganti 0. Nah, kalau sudah kita kalikan. Berarti 4 kali 0, 0 dikurangi 1, hasilnya negatif 1. Berarti Y-nya nanti negatif 1. Titik potong dengan sumbu X. Berarti Y sama dengan 0, kita substitusikan dalam persamaan 4X dikurangi 1. Nah, seperti ini. Ini 1 kita pindah ke ruas kiri, jadinya 1 sama dengan 4X. Ya, jadi positif ya. Kalau negatif kita pindah ke ruas yang berlawanan, berarti nanti tandanya juga berubah. Atau boleh kita tulis 4X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 per 4. Nah, nanti di sini kita isi negatif 1, maka koordinatnya 0, negatif 1. Dan untuk Y-nya yang 0 tadi,
X-nya 1/4, maka koordinatnya 1/4,0. Sudah dapat dua buah koordinat, kita masuk dalam koordinat kartesius. Nah, kita lengkapi di sini. Nah, karena di sini ada pecahan 1/4, maka skalanya Bu Eva buat seperti ini ya. Ini kelipatan 1/4 terus. Ini, nah kita buat sama. 0, -1, berarti titiknya ada di sini. Ya, 0, -1. Lalu 1/4,0, berarti di sini. Nah, sudah ada dua titik merah di sini, maka kita buat garisnya. Nah, garis ini merupakan garis dari Y sama dengan 4X dikurangi 1. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, itu latihan kita yang pertama. Nah, untuk pemantapan kita coba latihan yang kedua. Kita akan menggambar grafik dari persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 6. Masuk dalam tabelnya. Nah, cari titik potong dengan sumbu Y. Seperti itu prosesnya. 2Y sama dengan 6. Y-nya berarti nanti 3. Titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya 0. Nah, X-nya 2. Kita masukkan dalam tabel, maka dapat dua buah koordinat. Sudah mendapatkan dua titik koordinat, kita masuk dalam tabel, maksudnya grafik kartesius, maaf. Nah, kita buat angka-angkanya seperti ini, baru kita buat titik 0,3. Ya, terus 2,0. Sudah dua koordinat, bisa kita buat sebuah garis. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini kita sampai pembahasan ini dulu. Tadi kita sudah memahami tentang persamaan garis lurus. Tentunya nanti kita bisa menyebutkan contoh-contoh persamaan garis lurus dan kita bisa menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Nah, sekarang silahkan masuk dalam penilaian KI 3. Di sana ada sebuah LKPD persamaan garis lurus yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Shalom.